Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bibirral walidain wa khassal ummah bidzikri fi kitabihil mubin. Wassalatu wassalamu ala man qala ummuka thumma ummuka thumma ummuka. Jamaah Masjid Bait Al-Quran dan sahabat santri yang insyaallah dirahmati oleh Allah, marilah kita sejenak merenungkan tentang sosok yang sangat dekat dengan kita, namun sering kita lupakan jasa-jasanya. Siapakah dia? Ya, dia adalah ibu kita. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh penyair besar Mesir dalam salah satu bait syairnya, penyair tersebut bernama Hafidz Ibrahim. Beliau mengungkapkan, madrasatun, idza a'dadtaha a'dadta thayyibal a'raq. Ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Dari pangkuannya lahirlah generasi yang berilmu dan berakhlak. Doanya menjadi penopang hidup, kasih sayangnya tak tergantikan oleh apapun. Pengorbanannya dari sejak mengandung hingga membesarkan adalah pengorbanan tanpa pamrih yang pantas kita balas dengan bakti dan doa. Allah telah meletakkan keutamaan ibu dalam Al-Quran, surah Al-Luqman ayat 24 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Al-ayah, yang artinya, kami telah memerintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan kemudian menyapihnya dalam usia 2 tahun. Maka bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, dan kepadakulah tempat kembalimu. Al-Quran surah Al-Luqman ayat 24. Lalu di mana letak keutamaan ayah? Di mana letak keutamaan ayah? Maka Profesor Dr. Quraish Shihab menjawab dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah halaman 301. Beliau menjelaskan bahwasanya ayat di atas tidak menyebutkan jasa ayah karena lebih menekankan kepada jasa ibu. Karena ibu berpotensi besar untuk tidak dihiraukan oleh anaknya. Maka kita sebagai anak yang dididik dari pangkuannya diharapkan menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi anak yang berilmu dan berakhlak. Kita diwajibkan untuk berdoa sebagaimana yang telah diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 24 yang berbunyi, waqfid lahuma janahal dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Teman-teman yang insyaallah dirahmati Allah, Al-Quran hampir tidak berpesan kepada kedua orang tua untuk berbuat baik kepada anaknya. Di sini disebabkan sebagaimana yang telah dinisbahkan oleh Ibnu Ashur kepada Luqman di atas, bahwasanya Allah telah menganugerahkan kepada kedua orang tua kita secara naluriah, dia rela terhadap anaknya, mengorbankan apapun demi anaknya tanpa adanya keluhan. Dan disebutkan pula, sehingga ketika alasan yang seperti itu, maka tak heran jika kedua orang tua kita sering membohongi kita, apalagi ibu. Saat ibu berkata, ibu tidak lelah kok nak, padahal tubuhnya letih demi membuat anaknya tidak bersalah. Saat ibu berkata, tidak apa-apa, makanlah, padahal ibu rela menahan lapar agar anaknya kenyang terlebih dahulu.
Ketika ibu berkata, aku baik-baik saja, padahal jiwanya menyimpan beban yang besar. Hanya agar apa? Agar menenangkan jiwa anaknya. Dikisahkan pula salah satu kisah ketika seorang ayah bertanya kepada anaknya, wahai anakku, lebih baik siapa? Ibu kandungmu atau ibu tirimu? Sang anak menjawab, wahai ayahku, ibu kandungku adalah dia yang pembohong. Ibu kandungku adalah orang yang pembohong, sedangkan ibu tiriku dia adalah orang yang jujur. Si ayah bahagia karena ibu tirinya dianggap orang yang jujur. Kemudian si anak melanjutkan, wahai ayahku, ibuku adalah orang pembohong. Kenapa kok dikatakan pembohong? Suatu saat aku pernah dilarang untuk keluar oleh ibu. Aku dilarang untuk keluar oleh ibu dan ibu berkata kepadaku, jika engkau melanggar perintahku, maka aku tidak akan memberikanmu makan. Aku tidak akan memberikanmu uang saku. Ucap ibuku. Dan aku pun melanggar perintahnya. Ibuku berbohong, keesokan harinya aku tetap diberi makan, aku tetap diberi uang. Dan ibu tiriku adalah ibu yang sangat jujur. Dia sangat jujur. Kemarin aku dilarang untuk keluar. Aku dilarang untuk keluar dan ibu pun bilang, jika engkau keluar, aku tidak akan memberikanmu makan. Dan ibu dan aku pun melanggar perintahnya. Ibu pun sangat jujur kepadaku. Sampai saat ini aku tidak makan ayah. Itu dari sini dibalik bisa kita tarik kesimpulan bahwa di balik kebohongan kecil ibu tersimpan kebenaran besar cintanya. Mari kita semua tutup kultum ini dengan sama-sama mendoakan kedua orang tua kita, termasuk ibu kita. Semoga ibu kita, keluarga kita, kedua orang tua kita diberikan panjang umur, diberikan keberkahan rizki dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sekian, afamina law kana khata'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.